selamat datang di channel Wibu. Hari ini kita akan membahas mengenai season depan, anime season depan yang menurutku patut untuk dinonton ya. Tidak akan membahas dari segi manga atau dari light novel atau dari web game, melainkan saya akan membahas dari segi anime saja. Untuk sekarang bisa dilihat dari segi trailernya. Anime yang akan saya rekomendasi untuk season depan lebih banyak mengenai genre romance sebenarnya, karena season depan itu banyak sekali anime romance dan saya sangat suka dengan anime romance itu. Tapi saya juga tidak akan lupa menyebutkan beberapa anime lain dari genre lain seperti Re:Zero season 4, di mana merupakan menurutku salah satu anime yang sangat-sangat bagus. Dan pada season 4 ini Subaru dan kawan-kawan itu akan bertemu dengan beberapa karakter yang sangat-sangat fresh ya, seperti kakeknya Reinhardt. Lalu ada juga Dr. Stone, ada juga Slime, dan juga ada Clash of the Elite. Langsung saja kita masuk ke anime pertama. Untuk season depan itu ada Otonari Tenshi season 2 ya. Nah, Otonari Tenshi season 2 ini melanjutkan kembali cerita dari Mahiru dan Amane. Udah jelas dong, itu sudah pasti penuh gula, manis di mana-mana. Karena kedua pasangan ini seperti pasutri baru. Jadi season 2 ini sudah pasti harus dinonton ya. Nah, berikutnya ada kelas D ni Banme ni Kawaii Onanoko no Tomodachi ni Natta. Anime ini menceritakan bagaimana seorang MC, anak murid biasa, yang tiba-tiba dideketin sama orang tercantik nomor 2 di kelasnya ya. Itu wah, luar biasa ya. Di sini kita akan disuguhkan bagaimana PDKT-nya, bagaimana kemanisannya setiap hari di sekolah ya. Mungkin dari kita itu mau seperti dia. Tiba-tiba dideketin sama orang tercantik nomor 2. Itu wah, itu luar biasa sih. Tapi apakah nomor 1 juga ikutan? Nah, di situ kita tunggu ya. Anime berikutnya ini sangat-sangat manis juga. Namanya itu judulnya Aishiteru Game wo Warasetai. Anime ini mengisahkan mengenai dua sejoli ya, mau bilang sudah sejoli. Nah, main karakter dan juga hero-nya itu pada saat masih kecil itu menciptakan sebuah game, di mana game itu tujuannya untuk membuat salah satu dari mereka itu malu-malu ya. Itu dengan cara mereka harus mengucapkan I love you atau Aishiteru. Time skip dari cerita ini tuh langsung menuju ke SMA. Nah, lama-kelamaan dari game itu mereka ini memiliki perasaan satu sama lain yang harusnya nggak boleh tuh. Jadi ada. Untuk ingin tahu ceritanya lebih lanjut, ini penuh ulas. Berikutnya itu judulnya Hai Baraku no Tsuyokute Seishun New Game. Nah, anime ini sebenarnya agak mirip dengan Bokutachi no Remake, lalu digabungkan dengan Masamune Kun Revenge ya. Kenapa? Karena dari ceritanya sendiri itu si MC ini memiliki rasa penyesalan di masa SMA-nya dan ingin kembali ke masa SMA itu. Nah, situlah agak mirip sebenarnya dengan Bokutachi no Remake. Dia kembali ke masa SMA itu. Sedangkan kalau Bokutachi no Remake kan dia kembali ke zaman kuliah ya. Lalu kenapa mirip dengan Masamune Kun? Nah, ternyata pada saat SMA itu dari trailernya ya, si MC ini itu agak berbobot. Nah, karena penyesalan itu terus berlanjut, dia ingin mengubah masa lalunya itu dengan cara berolahraga seperti Masamune Kun ya. Kenapa sih dia ingin mengubah masa lalunya? Memang ada apa? Nah, dulu ketika pas masa SMA itu ternyata dia itu memiliki seseorang yang dia suka. Dia tembak tetapi ditolak. Nah, sekarang dia ingin mengubah ending dari cerita itu menjadi lebih bagus, di mana dia mencoba memperbaiki dirinya agar perempuan yang dia suka ini lebih menilai dirinya lagi. Untuk itu mari kita lihat nantinya gimana hasil akhirnya ya. Berikutnya ada anime Replicate Date Koi Wasuru. Nah, anime ini sebenarnya agak unik karena si hero ini merasa agak tidak enak badan atau tidak ingin ke sekolah lah. Jadi dia berharap memiliki seorang pengganti untuk mengganti posisinya pada saat itu. Nah, terlahirlah Nao dari hasil keinginan Sunao, hero yang awal tadi nih. Nah, ternyata ada dua hero ini. Lalu Nao ini sebenarnya bingung, dia ini sebenarnya siapa? Karena
Dia ini pada saat berinteraksi dengan teman-temannya Sunao itu sejenis aneh gitu. Sang MC ini merasa kok Sunao aneh gitu ya. Dia punya kepribadian aneh. Nah di sini Nao berusaha untuk mencari tahu memangnya dia ini apa, siapa, kok tiba-tiba ada dan kok bisa jadi begitu. Nah berikutnya judulnya itu adalah Marika-chan no Koukando wa Boku wa Reiteiru. Nah anime ini sendiri bercerita tentang bagaimana si MC ini itu memiliki seorang yang dia sukai, seorang cewek yang populer. Tetapi dia takut ketika ingin confess, dia itu ditolak. Jadi dia memohon kepada bintang. Nah, tiba-tiba besoknya dia bisa melihat ada meteran tuh di atas kepala para cewek-cewek. Nah, meteran itu apa sih? Meteran itu untuk melihat bagaimana reaksi atau meteran love meternya ketika berinteraksi dengan si ini. Anime ini sendiri tuh tergolong komedinya ada dan romansnya juga keras ya. Jadi lumayan ringan lah untuk dinonton. Nggak seberat-berat romance pada umumnya ya. Nah anime berikutnya itu judulnya adalah Tadaima Ojama Sarimasu. Nah anime ini memiliki genre komedi yang sangat bagus menurutku, karena dari trailernya sendiri sudah kelihatan pada saat mengintroduction dari para laki-laki itu si laki-laki ini membobol tembok heroinnya. Nah ceritanya sini itu mengenai seorang perempuan bernama Rinko yang dikelilingi oleh dua laki-laki. Yang satu bernama Akito, laki-laki yang sangat baik terhadap Rinko dan sangat-sangat sweet terhadap Rinko. Sedangkan yang satunya itu bernama Haruma. Nah, Haruma ini ternyata adalah seorang mangaka. Manganya sendiri itu sangat disukai sama Rinko. Nah, di anime ini akan menceritakan tentang bagaimana hubungan mereka bertiga itu saling berebutan lah ya, mau dibilang begitu. Merebutkan Rinko. Anime berikutnya itu judulnya adalah Kori no Jouheki. Nah, anime ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Koyuki yang ingin menjaga jarak terhadap teman-teman yang lain. Mungkin alasannya kita bisa temukan dalam animenya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba seorang pria, anak murid laki-laki itu bernama Minato tiba-tiba mendekati dia dan terus mepet nih Koyuki. Koyuki sendiri memiliki ekspresi yang datar, yang bisa dibilang sejenis es lah ya, Ice Queen gitu. Mungkin ini adalah topi yang digunakan sama Koyuki demi menghindari teman-temannya itu. Tapi Minato sepertinya tertarik akan hal ini dan Koyuki. Anime berikutnya adalah Kanan sama wa Akumade Choroi. Anime ini sebenarnya agak ecchi karena ini mengenai sukubus ya. Nah, anime ini sendiri menceritakan tentang Kanan, seorang demon atau sukubus yang pergi ke bumi untuk mencari makanan, lalu menemukan seorang pria bernama Yuji. Nah, ketika Kanan ingin memakan tanda kutip si Yuji ini, ternyata tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Kanan dan Yuji membuat suatu romantic kontrak. Nah, ini kan tiba-tiba menjadi suatu yang tidak terduga karena Kanan hanya ingin makan Yuji. Lucunya lagi, Kanan ini tidak memiliki pengalaman sama sekali mengenai percintaan. Dan ini menjadi suatu komedi dan bumbu cinta yang manis dalam cerita ini. Jadi sudah pasti dong dinonton. Belum lagi Kanan ini seiyunya itu Kaguya sama. Wah, itu sudah pasti dong manis dan enak didengar. Berikutnya judulnya adalah Otaku ni Yasashi Galwa Inai. Nah, anime ini menceritakan tentang Takuya, seorang laki-laki ipanjing atau bisa bilang biasa ya. Tiba-tiba dipepet oleh dua wanita gyaru yang sangat-sangat cantik. Yang satu bernama Ichiji dan satunya bernama Amane. Nah, seperti yang kita tahu, anime-anime yang memiliki gyaru di dalamnya, itu romansnya sudah pasti bagus banget. Sudah banyak contoh kok, salah satunya kita Marin ya. Namun, di anime ini, gyarunya itu ada dua. Dua loh, artinya lebih bagus 2 kali lipat mungkin dari anime-anime lainnya, nggak tahu sih. Nah, kita akan disuguhkan dengan berbagai macam experience atau pengalaman masa muda yang dikelilingi oleh garu. Lalu ada beberapa anime yang patut saya mention juga.
seperti Kanokari season 5. Ini sebenarnya anime mau saya bilang tanda kutip sampah ya, karena dari manganya ya, mangakanya itu terlalu milking manganya sendiri, sehingga bertahun-tahun MC-nya gitu-gitu aja, progresnya nggak lanjut-lanjut. Pada saat mau lanjut, di reset lagi. Kan lucu. Jadi untuk apa selama ini kita nonton atau baca, gitu kan? Ada satu lagi anime yang mungkin saya harus mention juga ya. Judulnya itu Mata Koro Sareta Shimata no Desne Tantei Sama. Nah, anime ini menceritakan tentang Sakuya Otsuki yang seorang pantai atau bisa bilang detektif. Itu memiliki beberapa kasus, tetapi dalam kasus itu dia selalu mati. Namun anehnya, tiap kali dia mati, dia akan hidup kembali. Dan ketika dia hidup kembali, Lilithia, seorang yang bisa disebut sebagai asistennya dia, itu selalu ada di sampingnya dia. Ya, ini sejenis unik ya. Ini seperti gabungan antar Tantei wa Shindeiru dengan Re:Zero mungkin. Karena tiap kali mati hidup kembali. Tadaima. Okaeri nasaimase. Mata korasarete shimatta no desu ne, tantei-sama. Nah, gitu saja anime-anime yang saya bisa rekomendasikan untuk season depan atau bulan depan ya, yang akan mulai diputar. Kalian bisa menontonnya secara legal dari beberapa web yang sudah ada di Indonesia juga, seperti ada Crunchyroll, Bilibili, Hplay, News Indonesia, Aniwan, dan lain-lain. Itu semua anime legal dan tolonglah jangan membajak. Sekian dari anime review Wibu Akut ini. Terima kasih telah menonton. Tolong like dan subscribe dan komen di bawah. Peace.